Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ruang Info. Pada video kali ini kita akan sama-sama melihat terkait tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Terkhusus pada video ini kita akan melihat bersama-sama terkait tentang hak dan kewajiban dari aparatur sipil negara. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info-info terkait tentang dunia pendidikan serta berita-berita menarik lainnya. Baik, kalau begitu langsung saja kita lihat peraturan ini ya. Itu kita lihat terlebih dahulu terkait tentang definisi dari ASN ya. ASN itu apa? Terlihat di bab 1 terkait tentang ketentuan umum di pasal pertama nomor 2 ya. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke. Jadi ASN itu terbagi dua, yakni PNS itu sendiri dan ada P3K. Nah, sekarang kita lihat apa saja hak dan kewajiban yang didapatkan oleh pegawai aparatur sipil negara ini. Oke, jadi di bab ke-6 mengatur tentang hak dan kewajiban dari pegawai aparatur sipil negara yang terdiri atas PNS dan P3K. Adapun untuk haknya pada pasal 21, baik PNS ataupun P3K itu berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material atau non material. Kemudian pada pasal 21 ayat 2 itu komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu dia terdiri atas berupa penghasilan, kemudian penghargaan yang bersifat motivasi, lalu ada tunjangan dan fasilitas, kemudian jaminan sosial, lalu lingkungan kerja dan berhak untuk melakukan pengembangan diri dan mendapatkan bantuan hukum. Kemudian untuk yang nomor 3, penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf A, yakni tentang penghasilan itu dia terbagi atas 2, bisa mendapatkan gaji atau upah. Kemudian pada nomor 4, penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf B itu berupa finansial dan atau non finansial. Lalu tunjangannya dan fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf C itu dapat berupa tunjangan dan fasilitas jabatan dan atau tunjangan dan fasilitas individu. Terus untuk jaminan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf D itu terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Kemudian untuk nomor 7-nya lingkungan kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf E dapat berupa fisik dan atau non fisik. Lebih lanjut, pengembangan diri yang dimaksud pada ayat 2 huruf F itu dapat berupa pengembangan talenta dan karir atau dan pengembangan kompetensi. Kemudian untuk nomor 9 itu bantuan hukumnya itu dia berupa litigasi dan atau non litigasi. Dan pada nomor 10 kita lihat bahwa Presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Adapun untuk pasal 22 itu membahas tentang jaminan pensiun ya. Jadi baik PNS ataupun P3K itu berhak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Itu yang dimaksud pada pasal 21 ayat 6 huruf D dan huruf E itu dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja. Lalu untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Yang nomor 3, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat pertama mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial
sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian, sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai ASN yang bersangkutan. Kemudian, untuk nomor 5-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai ASN yang terdiri atas PNS atau P3K itu pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Oke. Untuk pasal 23 terkait tentang ketentuan mengenai jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 6 diatur dalam peraturan pemerintah dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional. Adapun kewajiban-kewajiban yang harus diikuti oleh pegawai ASN, yang pertama itu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Lalu menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN, menjaga netralitas dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Untuk nomor 2 itu pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin. Yang ketiga, instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin dari pegawai ASN. Kemudian pasal 25, ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 24 diatur dalam peraturan pemerintah. Oke, jadi itulah tadi informasi terkait tentang hak dan kewajiban dari pegawai aparatur sipil negara yang terdiri atas PNS dan P3K. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.